Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membahas materi apresiasi prosa fiksi. Nah, kali ini saya akan membahas materi angkatan 66 dan angkatan 80-an. Angkatan 66. Angkatan 66 adalah sebuah periode sastra yang pertama kali dicetuskan oleh H.B. Jahsin pada tahun 1966. Tokoh terkenal dari angkatan 66 ini diantaranya Taufik Ismail, Putu Wijaya, dan W.S. Rendra. Karya-karya prosa dan puisi yang terbit selama 1960-an ini diseleksi dan dihimpun sebagai bunga rambat dengan kata pengantar kritis dari H.B. Jahsin. Ciri-ciri angkatan 66. Menurut H.B. Jahsin, ciri-ciri karya sastra ini ialah mempunyai konsepsi Pancasila, mengembangkan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan, serta kesadaran akan moral dan agama. Angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soekarno, era Orde Baru. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80-an diantaranya Mira Widijaya, N. Hadini, dan Margaret. Karakteristik karya sastra angkatan ini, yang pertama, puisi-puisinya menggunakan bahasa daerah secara mencolok untuk memberi warna lokal. Yang kedua, prosanya mengemukakan kehidupan yang akurat. Yang ketiga, sajak cenderung mengangkat tema ketuhanan dan mistikisme. Yang keempat, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang kelima, didominasi oleh roman pencintaan. Tokoh dan karya angkatan 80-an. Yang pertama, Hilman Hariwijaya, namanya dikenal saja, menulis cerita pendek yang diberi judul Lupus di majalah Hai di bulan Desember 1986, yang kemudian dibukukan menjadi novel. Yang kedua, Iwan Simatupang. Iwan Simatupang menulis novel yang berjudul Merahnya Merah. Yang ketiga, Nurhayati Sri Andini. Adapun karyanya adalah Orang-orang Teran yang terbit tahun 1983 dan dipertemukan dua hati pada tahun 1986. Yang keempat, Mira Wijaya. Adapun karya-karya Mira Wijaya adalah Dari Jendela SMP yang terbit tahun 1983 dan Masih Ada Kereta yang Akan Lewat pada tahun 1982. Angkatan 66. Umar Khayyam. Umar Khayyam penulis ternama di Indonesia, memiliki 3 sebuah sekaligus sastrawan, budayawan, dan sosiolog. Dia lahir di Ngawi, Jawa Timur tanggal 3 April 1932 dan meninggal 16 Maret 2002 di Rumah Sakit MMC, Jakarta. Umar Khayyam adalah orang penyanyi yang bergelar Raden Mas, menikah dengan Yus Khayyam, seorang redaktur majalah Ayah Bunda, dan mempunyai 2 anak. Adapun salah satu karya yaitu cerpen yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Analisis cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan adalah cerita pendek tentang perbedaan sudut pandang antara dunia Jane dan Marno mengenai kunang-kunang. Cerpen ini memuat 2 kebudayaan saling bersinggungan, yaitu Timur dan Barat antara Jane dan Marno. Jane seorang janda berkebangsaan Amerika Serikat yang terbiasa bebas dalam gerak dan tindakan untuk memenuhi apa yang diinginkan. Jane adalah salah satu gambaran perempuan Amerika Serikat yang tinggal di Manhattan, yang sedang kesepian dan baru saja diceraikan suaminya. Jane tidak mempunyai landasan rohaniah spiritual dalam dirinya untuk mendapatkan kedamaian. Hal ini mengakibatkan ia ingin memperoleh ketenangan hidup dengan cara mabuk atau menghindari kesedihan dengan menelan beberapa butiran obat tidur. Jika diamati secara menyeluruh, kumpulan cerpen Umar Khayyam ini membawa nuansa baru dalam khazanah kesusastraan Indonesia. Bentuk cerita yang mengalir secara indah memaparkan segi-segi yang hakiki dari suasana batin manusia secara universal. Latar New York yang benar-benar metropolis tidak saja sebagai latar yang mendekorkan cerita, tetapi tampil sebagai bagian jiwa cerita, di mana manusia yang tidak saling menghiraukan satu sama lainnya, tertua dan istriku, Madame Sicilin dan sang raksasa, yang merupakan efek metropolis yang selalu mendapatkan individu lainnya.
Cerpen ini memiliki adegan langsung terjadinya pembicaraan dua arah antara Jane dan Marna dengan topik ringan namun acak yang menimbulkan pertanyaan dan memungkinkan munculnya banyak kesimpulan yang dapat ditarik oleh pembaca. Meski topik yang dibawa sederhana, cerpen ini memiliki ketepatan diksi sehingga menciptakan model yang romantis namun tegas. Cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini merupakan bentuk dari kesadaran cerita yang menciptakan kompleksitas pemahaman, menyebabkan munculnya banyak kemungkinan dengan analisis kritis. Semiotika, cerpen ini merupakan salah satu karya sastra kontemporer yang ditulis oleh Umar Khayyam. Sebuah karya sastra kontemporer tidak selalu memperoleh kesimpulan yang sama setelah melalui proses pembacaan. Angkatan 80-an. Iwan Simatupang. Iwan Simatupang lahir di Sibolga, Sumatera Utara tanggal 18 Januari 1928 dengan nama Liwan Martua Dongan Simatupang. Dia dianggap sebagai anak yang cerdas. Dia dibesarkan dalam keluarga Islam. Ayahnya seorang haji yang mengajari Luan membaca Al-Quran. Luan adalah seorang dramawan, novelis, penyair, dan esais Indonesia. Adapun salah satu karyanya yang terkenal adalah novelnya yang berjudul Kering. Novel Kering karya Iwan Simatupang. Novel ini menyusun perjuangan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui transmigrasi sebagai temannya. Transmigrasi bukan piknik, bukan pula kemah gaya pramuka, sungguh bukan sesuatu yang mudah. Terlebih yang dihadapi para transmigran ini adalah alam yang sudah ditebak apakah ia akan berkawan atau malah menjadi lawan. Bersentingkan sebuah pemukiman transmigrasi yang gersang, tandus, dan kering. Iwan mengajak pembaca untuk membayangkan pahitnya kehidupan para transmigran. Novel ini berkisah tentang seorang mahasiswa berotak cemerlang. Tokoh kita, demikian penulis menyebutkan, atas kehendaknya sendiri meninggalkan bangku kuliah. Ia tidak puas dengan sistem dan materi pendidikan yang diterimanya, sehingga diputuskan untuk bertransmigrasi. Belakangan diketahui bahwa si kacamata bertransmigrasi di antara lari dan tanggung jawab setelah menghamili salah seorang muridnya. Sedangkan si gemuk pendek adalah seorang penjudi yang baru saja bebas dari penjara setelah menggelapkan dana resensi novel Kering. Membaca novel karya Iwan Simatupang ini, pembaca tidak hanya disuguhkan pada cerita yang menarik, bukan hanya dari segi isinya saja, tetapi juga dari segi kebahasaannya yang indah, realis, singkat, namun padat makna. Selain itu, cerita mengalir dalam artian penggantian dari suasana ke suasana, tidak kontrak. Rupanya penulisan cukup cerdas dalam menjalin koherensi antara kisah yang satu dengan kisah yang berikutnya. Salah satu hal yang sangat menonjol dari novel Kering adalah penokohannya yang cukup unik. Iwan tidak serta-merata menamai tokoh-tokohnya. Bahkan semua tokoh disebutkan dalam nama julukan. Si kacamata, si gemuk, tokoh kita bertugas transmigrasi yang justru dapat mengingatkan pembaca pada karakter si tokoh. Penggambaran karakter tiap-tiap tokoh pun jelas dan sesuai bidangnya. Hal ini menunjukkan intelektual penulis memang cukup luas. Sedikit yang agak mengganggu adalah penulisan dialog antara tokoh yang tidak disertakan siapa yang mengucapkan. Terkadang ini cukup membingungkan pembaca, apalagi untuk dialog yang banyak. Selebihnya, novel ini merupakan karya sastra yang inspiratif dan syarat akan nilai-nilai kehidupan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.